Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Ibu Vesa Asyi Syifa Nurul Haq, Sarjana Komunikasi MMSI, dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Asia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yosef Puji Rohman, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, jurusan Sistem Informasi, kelas SI 301. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan mempresentasikan hasil analisa saya dari beberapa data yang saya dapat, seperti data perangkat jaringan untuk tugas di mata kuliah ini, sama data jenis tumor glioma, data perikanan, dan data peternakan. Langsung aja kita masuk ke soalnya ya. Oke. Untuk soal yang pertama, aplikasi apa yang kelompok Anda bahas dalam tugas? Jelaskan bagaimana cara membaca hasil yang disajikan oleh output aplikasi tersebut. Kebetulan aplikasi yang kelompok kita kerjakan itu menggunakan Smart PLS 3. Untuk hasilnya mungkin seperti ini. Data ini yang saya ambil dari perangkat jaringan ya. Dari sini kita bisa kelihatan grafnya ternyata rata-rata teknisi IT jaringan cenderung lebih menyukai perangkat mikrotik dibandingkan produk lainnya. Dari graf ini bisa kelihatan dari chart yang warna hijau paling kanan itu menunjukkan penggunaan perangkat mikrotik lebih disukai oleh kalangan teknisi IT jaringan. Untuk cara pengambilan datanya seperti ini. Smart PLS. Ya. Ini aplikasinya Smart PLS 3. Saya menggunakan Smart PLS 3. Hal yang pertama kita lakukan ketika membuka aplikasi Smart PLS 3, kita bisa new project aja. Terus kita tuliskan nama projectnya apa. Kebetulan saya udah buat dengan nama project perangkat jaringan. Lalu kita bisa mengimport datanya. Kalau misalkan baru itu seperti ini. Kita akan tes. Nah, di sini ada button untuk double klik untuk import data. Kita bisa mengimport datanya, tinggal double klik aja, kita cari data yang akan kita import. Contohnya ini device. Saya uh, udah import datanya, dan datanya kurang lebih seperti ini. Hal utama yang perlu diperhatikan di Smart PLS 3 ini, kita pastikan untuk datanya itu tidak ada yang missing ya di bagian sini. Karena Smart PLS ini tidak akan bekerja kalau misalkan masih ada data yang missing. Oke, untuk selanjutnya kita bisa langsung membuat chartnya, modelnya. Kita bisa mengklik perangkat jaringan di sini, klik 2 kali aja, maka akan muncul seperti ini. Dan data-data yang udah kita import ada di sebelah kiri bawah. Bisa drag and drop aja, misalkan seperti ini, saya masukkan Cisco di sini, dan untuk Huawei di sini saya rapikan, dan Juniper di sini, untuk mikrotik seperti ini. Untuk mouse use saya arahkan dulu ke kanan. Oke, untuk latennya lebih kurang seperti ini. Ini masih belum terhubung, makanya laten ini masih berwarna merah ya. Setelah itu kita bisa langsung connect-kan aja menggunakan button connect.
ini. Nah, jika sudah connect semuanya, semua laten, maka lingkaran ini akan berwarna biru yang menandakan semua laten sudah terhubung dengan baik. Jika sudah, kita langsung calculate saja. Calculate menggunakan PLS algorithm. Untuk settingan basic ini kita nggak usah dirubah-rubah dulu. Kita langsung start calculation. Nah, hasilnya seperti ini. Ternyata laten, ini saya nggak kasih nama ya. Laten 4 itu kalau nggak salah itu si mikrotik ya. 1, 2, 3, 4 mikrotik itu datanya lebih besar ya dibandingin laten-laten yang lain seperti Juniper dan lainnya. Dia ternyata berpengaruh di 1.107 dibandingin produk-produk lain. Untuk koefisiennya seperti ini lebih kurang yang saya tampilkan di PowerPoint. Ini sebenarnya kalau misalkan kita mau ganti latennya, kita bisa rename aja. Rename misalkan Cisco. Sorry. Mas button code-nya kita pindahkan ke select dulu ya, mohon maaf. Cisco. Nah, datanya seperti ini. Kita bisa rubah semuanya. Oke. Untuk soal pertama, hasilnya seperti itu. Rata-rata teknisi IT jaringan cenderung menyukai perangkat mikrotik dibandingkan produk lainnya. Kita bisa lihat grafiknya di sini. Lanjut, silakan analisa. Oh, ini angkanya masih salah, mohon maaf. Silakan analisa statistik data dari set berikut menggunakan SAS. Nah, saya mendapatkan data dari LMS, dari tugas UTS-nya. Datanya itu untuk penyakit glioma tumor primer. Dan saya menggunakan SAS dan hasilnya seperti ini. Hasil analisanya berdasarkan data yang saya dapat dari link yang saya bagikan. Hasil analisa saya sebagai berikut. Laki-laki cenderung lebih tinggi menderita semua jenis penyakit tumor glioma. Yang kedua, lebih dari 25% penyakit glioblastoma diderita laki-laki dan 16% diderita perempuan. Untuk demonstrasinya nanti saya share ya. Dan untuk poin yang ketiga, silakan analisa tabel statistik dari dokumen Buletin Statistik Badan Pusat Statistik berdasarkan tema perikanan dan peternakan. Kebetulan NIM saya ganjil, makanya saya mendapatkan, dan ujungnya 7, saya mendapatkan data perikanan dan peternakan. Untuk statistiknya seperti ini, hasil analisanya berdasarkan data yang saya dapat, pada tahun 2019 tercatat jumlah ikan di Indonesia sebanyak 185 miliar 938.000 sekian. Wilayah tertinggi adalah Jawa Barat dengan total 27 miliar 152 juta. Yang kedua Jawa Timur 18 miliar 207 juta dan Sulawesi Selatan 16 miliar 81 juta. Untuk statistik peternakannya seperti ini, pada tahun 2022 tercatat jumlah babi di Indonesia sebanyak 381.000
Wilayah tertinggi adalah Sulawesi Utara dengan total 101.000, DKI Jakarta 63.371, dan Jawa Timur 41.329. Untuk demonstrasinya bisa seperti ini. Kita bisa membuka browser kita, terus kita searching aja search on demand. Ini search yang versi gratisnya untuk student ya, tapi ini ada expirednya. Kita klik aja, masuk ke tampilan seperti ini. Karena saya udah pernah registrasi sebelumnya, jadi kita bisa langsung launch aja. Jika teman-teman yang lain belum registrasi, baru pertama menggunakan SAS, disarankan untuk registrasi dulu. Kita launch, langsung kita masuk ke menu utamanya ya, SAS Programmer. Di sini saya sudah ada data. Cara menggunakannya cukup mudah ya. Untuk SAS ini, tampilan pertama akan seperti ini ya. Kita langsung bisa upload aja data-data yang kita akan analisa dengan mengklik button upload. Terus kita choose file. Baru kita upload satu-satu untuk file yang akan kita analisa. Di sini kebetulan saya udah siapkan data perikanan, data peternakan, dan data LGG mutation all. Untuk samplingnya mungkin seperti ini. Misalkan saya akan menganalisa perikanan jumlah. Setelah kita perikanan jumlah, kita bisa run langsung seperti ini. Untuk mengkoleksi SAS itu akan mengkolek data-data yang kita import. Ini untuk contohnya sudah saya run. Di sini SAS akan menyimpan hasil datanya itu dengan nama walk import. Dari walk import ini kita bisa membuat bar chart. Cara membuatnya itu kita bisa ke task utility. Nah, di sini ada banyak pilihannya ya, ada data, graph, map, statistik, dan lain-lainnya. Di sini saya menggunakan graph, tipenya itu bar chart. Data yang akan kita analisa adalah import. Dia ada di directory walk, namanya import. Terus roles-nya itu saya menggunakan kategori provinsi, dan subkategorinya itu jumlah. Pengukurannya, measure-nya saya menggunakan variabel jumlah. Langsung run aja. Hasilnya seperti ini. Dikurang. Oke, lanjut. Untuk peternakan babi juga sama. Kita melakukannya. Kita upload datanya. Terus datanya masuk ke dalam SAS. Kita lakukan run. SAS akan ngeproses data kita. Terus yang perlu kita highlight ini sih. Yang perlu kita highlight itu hasil dari import datanya itu di sini. Di kode masuk ke sini. Ini yang menandakan path file kita, hasil importan kita itu disimpan di mana, dengan nama apa. Contohnya untuk peternakan babi ada di walk import 1. Sudah di run, kita langsung membuat graph juga, chart bebas mau apa aja, tapi ini bar chart yang saya buat. Untuk variabel-variabelnya sama, lebih kurang walk import 1, kategorinya provinsi, subkategorinya saya mengambil data tahun 2022. Variabel pengukurannya saya menggunakan 2022. Sekarang, sekarang hasilnya muncul seperti ini. Dan kita bisa menganalisa data-data dari sini. Terus selanjutnya,
LGG mutation, stepnya sama, cuma di sini yang dibedakan saya menggunakan, graf lain. Kita menggunakan line chart. Line chart-nya seperti ini, termasuk ke sini ya, ini yang line chart yang ini ya, kategorinya primary diagnosis, subkategorinya gender, pengukurannya saya menggunakan, eee, persentase. Kalau kita run, baru dapat graf seperti ini. Oke, semuanya sudah. Mungkin segitu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan saya dalam mempresentasikan data ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.